Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 atau 4 buah hadis yang berkaitan dengan keutamaan berwudu. Saya awali dari kitab Syu'abul Iman, nomor hadis 282. Dari Rufai Abi Aliyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Awalu ma yuhasabu bil abdu tahuruhu." Yang pertama kali nanti dihisab dari seseorang itu adalah tentang toharohnya. Fa in hasuna tahuruhu, kalau toharohnya itu bagus, fasolatuhu kanahwi tohurihi, maka salatnya itu seperti toharohnya. Jadi kalau toharohnya itu sempurna, toharohnya dibaguskan, membasuhnya dilebihkan, lalu rukunnya dilakukan, sunnahnya dikerjakan, maka berdampak pada sholat, hingga sholatnya itu bisa khusyuk dan tumakninah. Dan kalau sholatnya itu baik, wa in hasunat sholatuhu, kalau baik sholatnya, maka fasairu amali kanahwi sholati, maka seluruh amalnya itu adalah seperti cerminan bagaimana dia sholat. Jadi jalin berkelindan. Jadi saling bersambung antara wudunya yang baik, lalu berpengaruh pada sholatnya yang benar, yang tumakninah. Sholat yang khusyuk, benar, dan tumakninah itu berdampak pada amalan perilaku di kesehariannya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari riwayat Muslim, di mana dari umrah dia berkata bahwa Utsman bin Affan menyampaikan, Rasulullah bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a," siapa yang berwudu lalu memperbaiki cara wudunya, maka kharajat khotoyahu min jasadihi, keluar segala kesalahannya dari anggota badannya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai keluar dari ujung-ujung kuku orang tersebut segala kesalahannya. Lebih jelas lagi, riwayat Muslim nomor 215 menjelaskan dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, "Idza tawaddo'al abdul muslim," ketika seseorang itu berwudu, "Faghasala wajhahu," ketika membasuh wajahnya, "kharaja min wajhihi kullu khati'atin," keluar dari seluruh wajahnya itu segala kesalahannya, hatta sampai keluar bi ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', keluar bersamaan dengan air sampai tetesan air yang terakhir. Faida ghasala yadaihi, dan kalau membasuh tangannya, kharaja min yadaihi, akan keluar dari tangannya kulla khati'atin kana batosatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', keluar dari tangannya itu segala dosa dan kesalahannya bersama dengan air sampai tetesan yang terakhir. Faida ghasala rijlaihi, dan kalau mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, akan keluar juga segala kesalahannya itu, masatha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', keluar bersama air sampai titik tetesan yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sampai dia itu akhirnya bersih dari dosanya. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, riwayat Tirmizi nomor hadis 78 dalam sunannya, dari Umar bin Khattab, bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda,
Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu lalu memperbaiki cara wudunya, tsumma qala, lalu ia itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa setelah selesai berwudu. Jadi mengucapkan syahadat dilanjutkan dengan memohon, bukan hanya sekedar kita bersih secara lahir, tapi kita minta bersih secara batin dengan memohon kepada Allah dijadikan sebagai hamba yang bertaubat dan hamba yang selalu suci lahir dan batinnya. Maka keutamaannya disebutkan di hadis yang terakhir ini, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Yadkhuluha, dan disuruh masuk, min ayyiha sya'a, dari pintu mana yang ia kehendaki. Jadi surga ada 8 pintu, semuanya dibuka dan diperuntukkan bagi orang yang wudunya itu baik, yang wudunya itu yang sempurna, yang wudunya itu dilebihkan dari batas-batas yang seharusnya. Misalnya ketika mencuci sikut, membasuh tangan, itu dari siku dilebihkan. Ketika mencuci kaki, maka di belakang mata kaki diusap, karena kalau tidak berusaha untuk mengusap, kadang ada bagian yang kering, tidak terbasuh. Dan telapak kakinya juga diusap, karena jangan sampai basahnya karena nginjak lantai yang basah. Basahnya harus dibasuh ketika wudu. Yang begitu itu, maka wudunya dianggap sempurna. Yang kepala ngusap, menyapu rambut dari depan ke belakang dan dikembalikan lagi. Kemudian wajah juga demikian. Sehingga jadilah cara wudu yang baik, yang dalam bahasa hadis ini fa ahsanal wudu'a atau fa asbagol wudu'a. Satu, akan menjadi sarana pengampunan dosa, hingga tetesan yang terakhir menetes itu membersihkan dosa dan kesalahan. Dan yang lebih ekstrim lagi, ini adalah riwayat dari Tirmizi nomor hadis 78, bahwa dengan memperbaiki, menyempurnakan cara wudu, maka keutamaannya itu adalah dibukakan pintu surga yang 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.